Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak dan Ibu fasilitator dan juga Bapak dan Ibu peserta pelatihan pembelajaran mendalam. Terima kasih banyak sudah hadir dalam kesempatan hari ini. Bapak dan Ibu, sebelumnya perkenalkan saya dengan Siska sebagai moderator. Bersama kami sudah berada dua narasumber yang akan memberikan paparan materi dalam kesempatan ini. Untuk narasumber yang pertama, saya perkenalkan ada Ibu Ivon Harpa. Untuk narasumber yang kedua, ada Ibu Ani Umayyah. Sebelumnya saya ada pantun sedikit, Bapak dan Ibu. Burung camar terbang dahulu, ingat sebentar di dahan jati. Sebelum acara kita mulai penuh ilmu, siapkan pikiran dan hati yang positif hari ini. Bapak dan Ibu, untuk narasumber yang pertama, marilah kita sambut Ibu Ani Umayyah. Sedikit saya ceritakan tentang Ibu Ani Umayyah ini. Ibu Ani Umayyah dulu Pak atau Ibu Ibu dulu? Mohon maaf sebelumnya ada kesalahan teknis dari kami bahwa sebetulnya ini yang pertama adalah Ibu Ani Umayyah. Beliau lulusan dari Universitas Gunung Jati. Saat ini bekerja di SMP Negeri 2 Sedong dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan kali ini akan memaparkan tema dari buku, dari lagu menjadi ilmu. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Untuk Ibu Uma silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya dan mohon izin di sini saya akan menyampaikan pengalaman saya dalam bentuk praktik baik. Di sana tadi sudah disampaikan oleh moderator dari lagu menjadi ilmu. Langsung saja ya Bapak Ibu, karena waktunya kita terbatas. Di sini kenapa saya ambil lagu? Karena sebelumnya ini berangkat dari permasalahan yang saya hadapi khususnya pada pembelajaran tersebut. Ini pembelajarannya adalah mengidentifikasi konjungsi dalam teks deskripsi kelas 9. Nah, saya mengambil lagu sebagai media yang digunakan pada saat pembelajaran. Di sana masalahnya adalah kenapa saya mengambil lagu, karena minat siswa dalam pembelajaran itu minim. Makanya saya ambil apa sih yang sedang disukai oleh siswa. Kalau lagu kan anak-anak pasti suka ya, biasanya di sekolah juga Spotify atau YouTube dan segala macam. Nah, berangkat dari situ saya ambil lagu sebagai media. Kemudian yang kedua, kadang juga saya sendiri sebagai pengajar atau guru itu bingung media apa lagi sih yang akan saya bawakan atau kami terapkan di pembelajaran, karena anak-anak di kelas yang saya ajar kadang sering bertanya kalau mau masuk kelas, Bu hari ini ngapain ya? Bu hari ini apalagi Bu, ngapain lagi? Nah dari situ saya berpikir berarti setiap pertemuan atau sesi saya harus berpikir keras apa yang harus kita lakukan, dan kecilnya adalah media apa yang harus saya bawakan untuk anak-anak. Nah kemudian tadi situasinya, kemudian setelah situasi itu pasti ada tantangan ya, karena setiap pembelajaran pasti menemukan tantangan atau permasalahan. Ada beberapa permasalahan yang saya hadapi di sana. Yang pertama, karena ini berkaitan dengan lagu, Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu kadang lebih fokus kepada nyanyinya.
mereka lebih fokus kepada mendengarin lagu. Jadi ketika mereka menyelesaikan tugas pun mereka masih terbawa nyanyi-nyanyi, kemudian menimbulkan pembelajaran sedikit gaduh. Kemudian yang selanjutnya tantangannya adalah karena ini saya menampilkan lagu dan didengarkan, speaker pun itu mempengaruhi. Kadang speakernya trouble dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan waktu. Sebenarnya ini tidak hanya di materi ini saja, tapi saya rasa pada setiap sesi seringnya itu keterbatasan waktu. Apalagi bahasa Indonesia, kemudian ada analisis, pasti keterbatasan waktu dan tidak bisa satu kali pertemuan itu habis. Kemudian untuk aksinya, Bapak Ibu, yang karena ini bersinggungan dengan tantangan, tadi yang saya bilang adalah tantangannya ketika anak terlalu fokus ke dalam lagu. Saya hanya membatasi pemutaran lagu hanya 2 kali saja. Yang pertama itu untuk membangun chemistry anak-anak supaya boleh kalian ikut bernyanyi bersama-sama, bersuara boleh silahkan. Kemudian yang pemutaran selanjutnya yaitu anak-anak harus fokus kepada lagunya karena nanti pada akhir anak-anak harus menganalisis konjungsi apa saja yang terdapat pada lagu tersebut. Kemudian untuk keterbatasan waktu, untuk menyiasatinya biasanya saya hanya mempresentasikan beberapa kelompok saja, kemudian kelompok yang lainnya hanya menanggapi. Seperti itu. Kemudian terakhir untuk refleksi dari hasil tadi, inovasi tadi didapatkan bahwa motivasi belajar anak-anak meningkat karena tadi kita coba dengan lagunya yang mereka sering dengar, lagunya yang mereka sukai. Kemudian dari siswa yang pasif, mereka bisa diajak diskusi mana konjungsinya gitu. Mereka bisa jawab dari lagunya. Kemudian yang terakhir, meskipun tadi ada peningkatan dari motivasi dan pembelajaran, ada saja siswa yang memang belum masih perlu bimbingan lebih lanjut karena pasti dalam satu kelas itu pemahaman siswa itu kan berbeda-beda, tidak semua siswa itu unggul gitu. Jadi tadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan atau ada saran untuk saya pribadi. Enggak, saya kembalikan terlebih dahulu kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Uma yang sudah memberikan paparannya dengan sangat baik. Untuk narasumber yang kedua, mungkin bisa ditampilkan biodatanya. Narasumber kami yang kedua bersama Ibu Ivo. Bersama Ibu Ivo, beliau mengajar ilmu pengetahuan alam khususnya untuk kelas 9 di SMP BP Al-Muhibin. Pada kesempatan ini akan memaparkan tentang rangkaian listrik virtual. Dan Ibu Ivo ini merupakan lulusan dari Universitas Negeri Surabaya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya akan sedikit berbagi tentang praktik baik yang sudah saya laksanakan di sekolah, yaitu di sekolah SMP BPR Mampir, terutama di kelas 9 karena saya mampu di kelas 9. Sebelum masuk ke praktik, sebenarnya tadi saya kita mau sedikit pamer karena ternyata secara tidak langsung kebetulan ya bahwa sound template yang kita buat saya dengan rumah itu sama. Mungkin ini adalah salah satu chemistry mendalam yang sudah terlaksana selama seminggu ini. Tapi karena sayangnya karena tidak memanfaatkan template slide yang sudah kami buat, jadi tidak bisa. Begitu aja. Langsung saja. Praktik baik yang sudah saya laksanakan di sekolah, yaitu di kebetulan situasi yang saya temukan itu adalah
waktu pembelajaran materi tentang kelistrikan, yang mana sebelumnya saya melaksanakan pembelajaran itu dengan metode ceramah. Nah, dari pertemuan tersebut saya coba berfungsi untuk pemahaman anak-anak dengan bertanya tentang pemahaman dari rangkaian listrik seri ataupun paralel itu seperti apa. Ternyata masih banyak yang kebingungan, bahkan mungkin gambaran atau visual untuk listrik itu sendiri seperti apa anak-anak masih bingung. Jadi dari situasi tersebut saya mencoba untuk mencari media pembelajaran yang lain lagi, tapi karena keterbatasan dari kit praktikum yang disediakan di sekolah, maka saya memilih untuk melakukan rangkaian listrik virtual, yaitu menggunakan web, yaitu menggunakan simulasi PET. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah tahu simulasi PET, dan kebetulan ini adalah pemakaian simulasi PET saya yang pertama di sekolah. Karena sebelumnya itu masih menggunakan media praktikum yang kita buat bareng-bareng. Cuma karena kita tahu, mungkin Bapak Ibu sama-sama tahu, ketika kita membuat media itu kan cukup membutuhkan waktu, segala tenaga juga. Jadi saya memilih untuk memakai rangkaian virtual itu. Dan salah satu alasannya juga karena ini menyangkut dengan listrik, saya untuk minimalisir takutnya ada anak-anak yang koneksikan listrik, jadi takutnya ada kendala apa-apa, jadi saya lebih memilih untuk rangkaian virtual. Oke, jadi tantangan ini sebenarnya dari situasi yang ada, tantangan yang pertama itu adalah mungkin karena ini adalah media pembelajaran pertama saya juga terhadap anak-anak, dan pastinya anak-anak pun masih belum tahu itu seperti apa. Jadi mungkin tantangan itu bagaimana saya untuk mengenalkan itu sendiri kepada anak-anak gitu. Dan untuk tantangannya juga mungkin apa namanya, saya ditakutkan ketika saat pembelajaran masih anak-anak masih kebingungan, tapi pada saat aksinya saya melakukan yang pertama saya lakukan adalah menampilkan semua, saya mengenalkan apa itu PET dulu terlebih dahulu, apa saja fitur-fiturnya, atau nanti sebagaimana rangkaian yang akan anak-anak buat. Setelah itu juga saya membuat contoh rangkaian seri dan paralel yang nantinya anak-anak akan membuat itu sendiri. Dan dalam praktiknya, alhamdulillahnya, yang awalnya saya cukup khawatir karena ini pertama kali mereka juga menggunakan PET, tapi ternyata dari melakukan aksinya ternyata anak-anak cukup antusias. Dan bahkan yang awalnya hanya saya mencoba untuk memperlihatkan rangkaian seri seperti ini, rangkaian paralel itu seperti ini, ternyata pada praktiknya ketika ada anak-anak ada kesalahan dalam memposisikan rangkaiannya, dari situ timbul banyak pertanyaan. Bu, kenapa ini listriknya tidak nyala? Bu, kenapa ini lampunya tidak nyala? Pas saya coba dilihat ternyata sampelnya mereka belum dinyalakan, di-on-kan. Nah, dari situ juga anak berarti paham. Oh ternyata bagaimana cara kerjanya listrik, cara kerjanya rangkaian listrik itu dari pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri. Bahkan ada kemarin itu sampai yang, bu ininya kebakaran. Nah itu dari, bu ininya kebakaran ini kenapa? Tidak sama dengan kelompok sebelumnya. Nah dari situ jadi anak-anak paham. Oh ternyata ya aku coba lihat, karena di situ saya menerapkan untuk variabel-variabelnya, saya tentukan hanya rangkaian-rangkaiannya yang mereka buat sebelumnya. Nah dari kesimpulannya, saya untuk referensinya saya menemukan dengan antusias anak-anak yang mungkin sekarang mungkin dengan pembelajaran tersebut ternyata lebih antusias lagi, karena kebetulan di kami kan SPB Mungkin, yaitu ada anak yang memang di pondok dan ada anak-anak yang memang pulang ke rumah. Saya kenapa antusias karena mungkin kalau dari segi anak pondok yang namanya untuk menggunakan, kebetulan kemarin menggunakan Chromebook, karena di sekolah kita juga sudah ada Chromebook masing-masing. Anak-anak itu paling suka menggunakan kalau sudah belajar menggunakan Chromebook. Nah, tabel lain juga ternyata
saya tugaskan kembali untuk anak-anak merangkai rangkaiannya sendiri di rumah, tidak seperti contoh yang saya buat. Ternyata antusias mereka juga sangat tertarik dengan kegiatan tersebut, bahkan coba-coba sendiri di rumah. Sampai ada laporan karena kebetulan kegiatan yang sudah saya lakukan itu saya share di apa namanya di story WhatsApp, ternyata dari respon-respon orang tua juga ternyata anaknya, bu anak saya bahkan dari pulang sekolah layanan pet dari sore sampai malam gitu. Makanya mungkin saya menyimpulkan bahwa pembelajaran ini cukup untuk membangun semangat anak-anak. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan paparannya yang sangat begitu menarik. Sekali lagi saya minta tepuk tangan untuk Ibu Uma dan Ibu Iko. Sedikit saya simpulkan Bapak Ibu, mungkin dari Ibu Uma tadi penjelasannya bahwa penggunaan lagu itu bisa memotivasi siswa belajar bersemangat. Kemudian dari Ibu Iko juga dengan penggunaan simulasi juga bisa menimbulkan semangat belajar karena orang tua sangat support terhadap kegiatan tersebut. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk sesi selanjutnya mungkin kami akan mengadakan bukan tanya jawab ya, tapi saling menanggapi saja. Barangkali di sekolah Bapak dan Ibu ada yang sama sudah menerapkan atau yang belum, kita untuk sharing, untuk berbagi, untuk memberikan masukan supaya dapat diterapkan di dalam pembelajaran kita nanti. Maka silakan Bapak dan Ibu, saya batasi dua orang dulu. Barangkali ada yang mau menanggapi dari kedua narasumber kami, Ibu Iko dan Ibu Mak. Silakan. Ibu Ratu mungkin mau dari IPA dan bahasa Indonesia ini, atau dari Pak Kiki sendiri pasti mungkin. Oh mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya menanggapi ya. Saya sambil belajar Ibu Uma. tadi saya dari luar ya. Untuk mengatasi kekurangan dalam kelas, seperti sekolah itu punya sumber yang berbeda-beda ya. Karena di sekolah kami ya untuk bantuan sekolah tidak ada. Jadi saya sangat terinspirasi ya memanfaatkan pet. Itu kan sebenarnya udah dari dulu ya. Dulu banget semenjak saya kuliah pun udah ada pet itu. Saya pun jujur aja belum pernah mempraktekkan di kelas gitu ya, karena mungkin keterbatasan jadi pakainya yang fisik. Cuman beberapa kalau yang fisik itu yang satu pasti kita ambil dulu ke lab, itu butuh waktu. Belum lagi anak-anak nggak fokus dari kelas menuju ke lab itu banyak yang berburu apa kan, kalau nggak diamati ada yang macet gitu kan. Ujung-ujungnya pada saat masuk ke kelas itu bisa waktu berapa menit gitu kan, akhirnya pembelajaran dengan adanya tes itu mungkin bisa menjadi solusi tepat ya walaupun dalam dunia virtual. Terima kasih informasinya juga ada tanggapan. Terima kasih kepada Pak Haji. Mungkin untuk Ibu Iko mau menambahkan. Oh ya, jadi Pak Haji. Terkenalnya. Karena ternyata Pak Hajinya bersama saya. Maka Ibu dari Pak Budi. Saya sedikit menanggapi. Terima kasih Pak Dudin terhadap tanggapannya. Saya juga setuju bahwa sampah di setiap sekolah kan pasti berbeda-beda. Dari kenapa tadi sudah saya sampaikan juga kenapa saya melakukan virtual ini, karena sampah sehari-hari belum tentu terjadi di sekolah. Jadi mungkin kalau untuk perihal sampah itu kan disesuaikan dengan ketersediaan di sekolah masing-masing. Terima
Terima kasih Ibu Iko, mohon tepuk tangan untuk Ibu Iko. Mungkin sudah satu bolehlah satu pertanyaan mungkin tadi kan tanggapan dari Kak Dudi ya. Satu pertanyaan barangkali mau disampaikan kepada narasumber kami. Maka Ibu Elis. Depan aja Bu, di depan maju Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pantun lagi nanti bosan. Bosan nggak? Boleh. Kita pantun di mana? Belum. Ya, belum. Pergi ke pasar membeli terasi. Jangan lupa membeli tomat. Semoga tahun ini menginspirasi dan juga memberikan manfaat. Amin. Nah ini yang inspirasi ini jadi pertanyaan tadi. Saya tertarik dengan Bu Uma dari lagu menjadi ilmu. Gimana lagunya tuh saya pengen tahu prakteknya kayak gimana prakteknya biar kami di sini juga berbahasa juga bisa mengikuti termasuk mungkin Bu Lidet. Terima kasih. Terima kasih Ibu Elis. Mungkin ada tantangan dari Ibu Elis ini untuk Ibu Uma. Kalau bisa video juga mungkin Ibu Uma bisa menyanyi sedikit. Ya, setuju ya barangkali gitu kan. Atau mungkin ada tanggapan lain maka untuk Ibu Uma silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Ibu ini. Saya kalau nyanyi mah nanti bubar semua. Paling saya akan spill judul lagunya saja Ibu. Ini judul lagunya biasa didengarkan. Saya lihat anak-anak sering sekali memutar lagu itu di kelas itu. Bahkan kadang mereka Spotify-an semua secara sekelas gitu. Nah itu lagunya itu dari Hindia, judulnya Dari Rumah ke Rumah. Yang gimana ya lagunya? Yang pindah berkala rumah ke rumah kan ya. Nah itu dari apa ya? Dari beatnya juga bisa menambah semangat karena beatnya itu agak cepat, tapi apa ya? Beragam juga gitu. Nah dari lagu itu saya ambil karena tadi dari beatnya kalau saya harus menyanyikan saya tidak bisa itu. Ada videonya barangkali. Video pembelajaran Ibu panjang sekali karena style musiknya bisa mau di setelkan Ibu. Play. Ini Jadi lebih masih banyak waktu Bu, tenang aja. Lagunya apa? Lagunya apa? Nah itu tadi Bapak Ibu lagunya, kemudian dari lirik ini nanti anak-anak akan menganalisis konjungsinya. Ada korelatif, subordinatif, dan lain-lain. Nanti ada LKPD-nya, tapi sayang saya tidak tampilkan. Ya, karena terbatas. Gimana Ibu? Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Uma yang sudah menjelaskan. Mungkin Ibu Elis bisa diambil. Baiklah Bapak dan Ibu, sesi tanya jawab dan juga tanggapan sudah kita lalui bersama. Mungkin
bagi kami mohon pamit dan undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum kami undur diri ada sedikit pantun. Pergi ke pasar membeli roti. Rotinya manis terasa nikmat. Bersama narasumber kita hari ini, semoga ilmu baru bisa